sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, insyaallah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh keluarga besar RRI Malang dan Mbak Risa. Pagi hari ini sungguh nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan adalah kita masih mendapati yang tak ternilai besarnya, yaitu nikmat iman, sehingga sampai kita bisa juga masuk pada tahun baru Hijriah Muharram 1444 ini. Semoga ini tidak akan menghentikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terus membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hari esok, agar kita nanti bisa berakhir husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang terus berusaha istiqomah menjalankan syariat, dan insyaallah itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh hijrah itu merupakan bagian dari sejarah Islam, yang mana merupakan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya untuk menyelamatkan diri saat itu adalah dari ancaman kafir Quraisy. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa makna atau pengertian hijrah itu secara khusus berkaitan dengan migrasi umatnya, yang mana hijrah itu menyalakan cahaya harapan di hati para muslim. Nah, saat ini pengertian hijrah itu digunakan sebagai istilah perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu juga dijelaskan sebagai contoh cemerlang bagi semua kaum muslimin di setiap generasi. Para pendengar, sehingga makna hijrah itu menjadi bagian penting dalam dakwah Islam, yang mana hijrah digambarkan sebagai transisi dari fase ke fase mengarah kepada yang lebih baik. Nah, dimulainya dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itulah yang kemudian menjadi penamaan kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. Nah, sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu, kita ikut berbangga bersyukur bahwa menjadi marak ya kegiatan-kegiatan menyambut tahun baru Hijriah ini, ya untuk membangkitkan semangat generasi muda untuk terus menyebarkan cahaya ilahiyah ini, meluaskan dakwah di segala lini, baik yang kita lihat juga sampai di tingkat RT, di bukan juga sekolah-sekolah, semuanya ini tahu bahwa ini adalah tahun baru Hijriah. Namun sesungguhnya lah para pendengar, yang sangat penting dari momen tahun baru Hijriah ini adalah maknanya yang lebih penting adalah sebagai introspeksi diri untuk senantiasa memperbaiki diri sebagai persiapan hari esok yang sangat panjang. Dan itu insya Allah banyak dari kita juga panjenengan semua yang hafal ayat ini karena sering dibacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Dan adalah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat nanti. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap yang kamu kerjakan. Dan itulah yang kami katakan, kenapa saya sampaikan terutama juga pada diri kami sendiri dan kepada semuanya. Kita hijrah yang sebenar-benarnya. Dalam artian, ya tadi, sudah sangat baik dengan menyambut dan semarak seperti itu. Tapi jangan hanya sekedar menyambut, semarak di sana sini, kegiatannya sudah bagus, tetapi sehari-harinya tetap saja seperti dulu-dulu. Terutama yang betul-betul diharapkan sampai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu fa insyaallah ya. Disebutkan hijrah itu 31 kali. Maka yang sebenarnya adalah dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keburukan dari kemaksiatan. Warujza fahjur yang ada di surat Al-Mudaththir ayat 5 itu. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Itulah yang sebenar-benarnya. Sehingga nanti wal tandur nafsu ma qaddamat lighad itu senantiasa kita lakukan, mempersiapkan diri untuk hari esok. Dan juga mungkin terjadi di dalam kehidupan berkeluarga, ya. Bila memang baik itu suami maupun istri, terutama banyak hal-hal yang karena ikut arus di akhir zaman ini dengan godaan baik itu di terutama memang di medsos ataupun di yang lain-lain, ya, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan kepatuhan seorang istri kepada sang suami, maka Allah pun memerintahkan untuk memberi hukuman, istilahnya. Memberi hukumannya adalah karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai penanggung jawab atas para perempuan, istri, dan juga melebihkan sebagian yang lain, dan juga yang berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya dengan hartanya. Maka kalau Tuhan itu adalah wanita-wanita yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menjaga diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan nujus, yaitu yang istilahnya bahasa Jawa balelot, diberitahu adalah sulit, maka tinggalkanlah mereka, atau istilahnya pisah dulu, pisah ranjang. Nah, bahkan Allah perintahkan pukullah dengan cara yang tidak menyakitkan. Dan kalau sudah mentaatimu, ya kembalilah kepada jalan yang benar, tidak mencari-cari lagi untuk menyusahkan mereka. Sampai seperti itu Allah menuntunkannya, supaya tadi bisa betul-betul menjadi pasangan suami istri di dunia dan di akhirat. Jadi tidak kemudian malah berbuat kemaksiatan, apalagi kemudian mengumbar aurat, itu malah dia bangga, inilah istriku, bukan. Nah, ini mana hijrahnya itu, perubahan-perubahan semacam itu. Dan juga para pendengar sekalian, kalau kita ingin hijrah yang sebenar-benarnya adalah meninggalkan, tidak bersama dengan orang-orang yang tidak beriman, yang sering menjerumuskan kita, baik secara teknis dalam kemudian kegiatan sehari-hari, tetapi dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Dan bersabarlah, wahai Muhammad, yang waktu itu adalah sampai kepada Rasulullah dan itu adalah kepada kita semua, terhadap apa yang mereka katakan. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi tidak bersamaan lagi mereka. Jika berhubungan bisnis itu adalah malah menunjukkan juga malah itu
menjadikan kehinaan, ya tidak kita ikuti. Kita cari sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian yang sampai menimbulkan hal riba. Lah ini betul-betul kalau sudah kita tancapkan dalam hati kita, ini adalah momen perubahan tahun baru Hijriah, ini adalah kita tinggalkan hal-hal yang menjerumuskan pada yang tidak baik. Dan yang berikutnya adalah berusaha kembali kepada Allah dengan harapan untuk mendapatkan hidayahnya, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi siapa saja yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa saja yang disesatkan Allah, mereka lah orang yang rugi. Dan kita tidak ingin rugi dunia, apalagi akhirat nanti. Para pendengar, termasuk kok ada batuk lagi nih Mbak Resa. Siap Ustadzah, apakah mau minum dulu Ustadzah? Sebentar saja, sedikit. Nggih. Kemudian meninggalkan tempat, keadaan atau sifat hanya untuk menuntut ridha Allah. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu. Fa'amana lahu Lut wa qala ini muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut itu membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim pun mengatakan, sesungguhnya aku berhijrah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi inilah para pendengar yang diupayakan betul-betul hijrah dengan sebenarnya itu adalah tidak menjadikan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dunia sebagai teman, sebagai kawan setia. Nah, dan itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu, maka sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang siksa, hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Karena itulah para pendengar sekalian, juga yang tadi berkaitan dengan Al-Hasr 18, Allah tak intinya mengingatkan kita supaya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan wal tantur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah hal-hal yang saya sampaikan itulah yang insya Allah menuntun kepada kita dengan hijrah sebenarnya. Jadi memang fase perpindahan dari ketidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Hal-hal yang dulu belum kita program-program kebaikan belum kita lakukan, kita lakukan. Ataupun tentang pemahaman agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih tipis, kembali kita tebali. Atau sedekah kita yang masih asal-asalan, tetapi betul-betul kita tingkatkan
karena kita faham dan kita tahu seyakin-yakinnya itulah bekal yang baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kemudian kita sudah habis jatah kehidupan kita, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Tidak ada lagi hijrah yang sebenarnya. Maka senyampak Allah masih memberikan kesempatan, waktu, dan kekuatan inilah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang abai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai meninggalkannya semata-mata untuk tastaru bi ayatillahi samanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Padahal surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa, yang mempersiapkan diri untuk hari esok.